saya ucapkan banyak terima kasih atas ketersediaannya Ibu untuk hadir di pertemuan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelompok khususnya Ibu Nursan karena sudah bersedia untuk ditempati rumahnya sebagai pertemuan kelompok. Nah, untuk mengawali hari kita supaya semangat kita tepuk salut dulu ya. Nah, masih ingat toh mengenai masuk tepuk salut. Tepuk salut, 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 aduh, salut, salut, salut. Nah, berarti masih ada yang tidak hafal atau terlupai kapan karena sudah lama tidak pertemuan. Nah, ibu-ibu, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas masalah modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Ibu-ibu sudah terapkan di rumah ya? Ya. Nah, jadi saya minta ibu-ibu apa yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin atau bulan kemarin itu, saya harap itu bisa diterapkan di keluarga ibu. Karena ini demi menjaga kesehatan keluarga ibu. Nah, sekarang kita lanjut di modul 8. Nah, di modul 8 ini memiliki 3 sesi. Ada sesi 13, sesi 14, dan sesi 15. Nah, sesi yang pertama kita bahas itu sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Nah, ini maksudnya di sini kita itu harus bisa membantu kalau misalnya di dalam keluarga kita ada yang sementara hamil, ada yang sudah melahirkan atau masa nifas. Disinilah kita berperan sebagai keluarga. Bagaimana kita agar supaya kita bisa menjaga ibu hamil tersebut atau ibu nifas tersebut itu supaya semeta sandang tidak nyawana, agar tentu ibu-ibu sudah tahu semua ya asinya, supaya asinya terjaga, jangan sampai hilang, karena ini demi mencegah, salah satu juga cara untuk mencegah stunting. Nah, ibu-ibu, sekarang saya mau bagi kelompok dulu ya. Saya bagi kelompok dulu. Nah, ini kan ada 10 orang, berarti satu kelompok ada 4 orang. Begini tadi, 1, 2, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, biar yang di sini 4 orang, yang kelompok 2, 3 orang, kelompok 3, 3 orang. Nah, ibu-ibu. Nah, di sini saya bagi kelompok, saya minta tiap kelompok itu mendiskusikan kemampuan diri apa yang kita harus lakukan untuk supaya kita bisa berperan sebagai pencegahan stunting. Jadi kemampuan apa di dalam keluarga kita supaya yang hamil atau yang masa nifas itu terjaga susunna yang sudah melahirkan, atau kalau yang masih hamil apalagi mau mengurangi kehamilannya, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menjaga anak yang dalam janinnya. Nah, seperti itu. Ibu, saya bagi kertas ya. Saya minta diskusikan ya Bu tadi. Kelompok 2, kelompok 3. Jadi si boboiboy. Ya, silahkan ibu-ibu didiskusikan. Jadi kan ada jika kelompok atau ceritanya. Sudah Pak? Sudah ya? Sudah. Sekarang saya mau tanya dulu di kelompok 3. Kelompok 2, saya mau dengar jawabannya dulu.
Ibu. Makan makanan sehat, selalu mengontrol kehamilan, menjaga itu supaya lancar. Ya oke. Nah ini salah satu juga. Oke, berarti tepuk tangan ke kelompok 3. Kelompok 2 ya. Nah sekarang saya ke kelompok 3. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi untuk pencegahan untuk mengurangi yang namanya stunting, di sini ada dikatakan 1000 hari pertama kehidupan selama dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan ibu hamil, ibu-ibu itu terutama kehamilannya, ASI, memberikan akses konsep selama mulai dari 0 sampai 6 bulan, makan tambah darah sebagai vitamin, kemudian mengupayakan tumbuh kembang anak yang dilakukan di posyandu, semisal memberikan makanan tambahan, suplemen vitamin, dan terutama sekali itu ada hubungannya dengan kesehatan lingkungan. Terima kasih. Oke, sudah kelompok 3. Nah sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1. Memberi asupan gizi yang cukup, memberi ASI yang cukup, memeriksa berat dan tinggi badan tiap bulan. 4. Memantau pertumbuhan bayi. Oke, sudah. Nah oke. Baru kan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah oke. Semua jawaban yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang dipaparkan tadi itu semua benar. Nah itu bagaimana kita caranya di dalam keluarga supaya kita bisa membantu keluarga kita untuk pencegahan stunting. Karena ini stunting Bu, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya yang namanya stunting. Makanya sebisa mungkin kita itu bisa mencegah yang namanya stunting. Oke Bu ya. Nah ini. Oke, nah sama tadi ini. Untuk dipotensi diri dan keluarga, contohnya sama tadi itu, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil, ibu saat hamil sehat selalu, ASI ibu berjalan lancar, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Nah ini juga ibu-ibu kan sebagai penerima PKH, nah itu bantuannya, apalagi sekarang itu bantuannya untuk ibu hamil dengan balita itu lebih tinggi, ditambah lagi bantuannya, kan ada tambahan lagi tuh yang kemarin cuman 2.500.000, nah sekarang kan sudah bertambah menjadi 3 juta per tahunnya. Nah itu capaian pemerintah itu untuk supaya di Indonesia ini tidak terjadi lagi yang namanya stunting. Makanya itu uang yang kita dapat ibu, kita pergunakanlah dengan baik dengan membeli makanan-makanan yang bergizi. Oke Bu ya? Oke. Nah di sini ada tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah di sini saya akan bacakan, kemudian ibu tinggal jawab ya atau tidak saja ya. Oke. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Apakah ibu memberi dukungan saat ibu hamil? Ya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Ya. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ya. Nah oke Ibu. Nah ini kalau sudah dijalankan semua, insya Allah itu tidak akan ada anak yang stunting. Nah itu saya tadi terutama itu makanan-makanan yang bergizi. Jadi saya harap ibu-ibu itu bisa memanfaatkan bantuan PKH-nya. Kalau yang hamil, kalau yang memiliki balita juga. Nah, oke. Nah, untuk kata kunci dari
pemetaan di sesi 13 ini, individu dan keluarga memiliki potensi kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, di situ semua anggota keluarga, baik pun tetangga, masyarakat setempat, mereka itu memiliki kemampuan bagaimana cara supaya kita bisa menjaga atau mencegah yang namanya stunting. Itu. Nah, karena di sini ibu-ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa penyakit stunting ini itu tidak memiliki obat, tidak ada obatnya. Jadi disinilah kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga harus bisa membantu sebagai penanganan pencegahan stunting. Oke, ibu-ibu ya. Oke, sudah sampai di sini sudah paham ya apa yang saya sampaikan? Jadi untuk sesi 14 dengan 15 itu nanti kita pertemuan selanjutnya. Nanti ini toh untuk sesi 14 dengan 15. Jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini ibu bisa mempraktekkan atau melakukan di rumahnya. Biarpun tidak di rumah, kalau misalnya memiliki keluarga yang lagi hamil atau yang nifas atau memiliki balita, usahakan dibantu ibu, usahakan diterapkan di keluarga masing-masing. Oke Bu Yang? Paham? Oke. Untuk itu sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan ini hari itu berkah. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.